Dan kita bisa lihat hal ini sebagaimana fenomena gunung es. Yang kita lihat di permukaannya itu nampak besar. Bahwa ketika seseorang atau umat Islam itu tidak kembali kepada syariat Allah, tidak kembali kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerusakan-kerusakan itu akan terus menimpa generasi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat berita di televisi ataupun di sosial media, kita menemukan banyak sekali kerusakan-kerusakan yang diberitakan, mulai dari generasi muda sampai generasi yang tua, mulai dari pembahasan di sektor pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Kita melihat banyak kerusakan yang terjadi. Dan hal ini sebetulnya sudah Allah sampaikan dalam salah satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa di situ Allah katakan kerusakan yang terjadi, baik itu di daratan maupun di lautan, itu semuanya adalah murni oleh tangan-tangan manusia, oleh kebijakan-kebijakan manusia yang membuat kerusakan di bumi. Sehingga kalau kita lihat permasalahan itu sebetulnya dua saja. Kita bisa melihat permasalahan itu secara asasi, ya, permasalahan yang mendasar. Dan ada permasalahan yang furu'i, ada yang cabang. Yang kita lihat di berita-berita mengenai kenakalan remaja, kemudian korupsi di kalangan pejabat, itu sebetulnya hanyalah permasalahan yang sifatnya furu'i. Dan kita bisa lihat hal ini sebagaimana fenomena gunung es. Yang kita lihat di permukaannya itu nampak besar, namun sejatinya di bawahnya itu jauh lebih besar. Dan inilah kemudian bisa kita lihat permasalahan itu dari pandangan secara asasi, secara mendasar. Permasalahan yang paling mendasar itu adalah ketika di dalam ayat yang tadi Allah sampaikan, bahwa ketika seseorang atau umat Islam itu tidak kembali kepada syariat Allah, tidak kembali kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerusakan-kerusakan itu akan terus menimpa generasi kita. Oleh karena itu, ada satu pembahasan yang sangat bagus untuk kita ikhtiarkan agar generasi yang akan datang bisa lebih baik. Di salah satu pembahasan tentang tanggung jawab seorang ayah terhadap anak laki-laki, di situ disampaikan ada 3 tempat yang mesti menjadi basic, menjadi dasar lahirnya pemimpin-pemimpin, lahirnya orang-orang yang berkualitas, yang bukan hanya secara knowledge, tapi juga secara ruhiyahnya mereka juga bagus. 3 tempat itu, yang pertama adalah rumah, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah masjid. Oleh karena itu Al-Fakir ingin mengajak kepada sahabat semua, mari kita hadirkan di rumah itu suasana yang istilahnya itu menghadirkan surga di rumah, menghadirkan suasana yang islami di rumah. Kalaulah kita belum mampu untuk melaksanakan itu, maka kita berusaha untuk mencari ilmu, menimba ilmu untuk menghadirkan suasana yang islami. Di rumah itu hadirkanlah Al-Quran, ya, sehingga di situ menjadi penerang bagi kehidupan kita. Hadirkanlah sholat-sholat sunnah di rumah. Hadirkanlah suasana yang
membuat keimanan, keislaman generasi kita, anak-anak kita itu jauh lebih meningkat. Yang kedua adalah sekolah. Mari kita buat sekolah itu penuh dengan suasana yang islami, suasana yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mesti menjadi targetan kita, ya. Dan yang terakhir adalah hadirkanlah suasana di masjid, suasana pembinaan yang terus-menerus, yang kedepannya itu akan melahirkan generasi yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masukkan anak-anak kita ke madrasah untuk mengkaji Islam. Terus kepedulian terhadap pengkajian terhadap Islam itu sangat dibutuhkan, sehingga permasalahan yang asasi ini bisa kita selesaikan, ya, menjadi fokus bersama permasalahan yang asasi. Sehingga di ayat tersebut ketika Allah menyampaikan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallati amilu la'allahum yarji'un, sehingga pada akhirnya kita diarahkan, kita diharapkan menjadi orang-orang yang kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan banyak kemaksiatan demi kemaksiatan, kerusakan yang terjadi, kita akan dikembalikan lagi kepada satu konsep kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang kemudian kita harus usahakan dalam kehidupan kita, dan ini tidak bisa kita lakukan individu ke individu, kita harus melakukannya secara kolektif, baik itu di level individu, di level masyarakat, dan di level negara. Semoga dengan apa yang Al-Fakir sampaikan ini menjadi bahan renungan dan motivasi bagi kita untuk terus memperbaiki kualitas dari generasi kita yang akan datang menjadi generasi yang lebih baik dibandingkan generasi kita hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.